Bersukacita kita berada di tempat ini. Semalam hujan deras dan petir juga, tetapi kita semua udah ceria, segar, udah pada mandi, udah pada datang. Dan yang keren banget, jemaat kita ini datangnya jauh lebih awal, jauh sebelum jam 9 udah pada hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini keren banget ya. Ibadah di awal minggu bulan November ini kita udah nggak ada lagi live streaming. Jadi karena apa? Karena antusias yang sangat besar jemaat untuk selalu hadir di ibadah di onsite aja. Jadi kita nggak menyediakan lagi ibadah live streaming. Nanti kalau ada teman kerselnya yang nggak hadir, mungkin ada halangan atau gangguan kesehatan tubuh, kita bisa ingatkan nanti bisa nonton di rekaman YouTube-nya ya. Akan kita tampilkan. Amin. Pastikan semua mendapatkan firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Hari yang sangat spesial buat beliau, ya. Hari yang berbahagia dan hari yang spesial. Dan saya yakin dan percaya hari ini kita juga mendapatkan pesan Tuhan yang sangat spesial. Amin. Yes, keren banget. Nanti kita akan, saya ingatkan tentang 3 habit CDC, ya. Yuk kita lihat 3 habit CDC. Yang pertama adalah honor the presence. Artinya apa? Kita menghargai hadirat Tuhan. Caranya gimana? Kita nggak mau diganggu, kita mau sungguh-sungguh ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. HP-nya boleh di silent dan nggak berjalan ke sana ke sini. Semua udah duduk manis. Kita menikmati hadirat Tuhan hari ini, ya. Yang kedua adalah save the world. Ya. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, semua orang pasti menyimpannya, benar ya? Kita pasti menyimpannya. Karena itu, pastikan hari ini kita akan mendapatkan pesan Tuhan yang sangat berharga. Karena itu kita simpan. Caranya kita menyimpan, kita catat. Kita simak baik-baik, kita catat. Nggak ngobrol ketika firman Tuhan disampaikan, diskusinya nanti di rumah atau di carousel. Kita catat baik-baik pesan khusus apa, karena itu akan sangat berharga banget, spesial untuk masing-masing pribadi. Lalu kita simpan dalam hati, kita renungkan dan kita melakukan firman Tuhan. Jadi kita jemaat yang bertumbuh, jemaat yang melakukan firman Tuhan. Amin. Dan yang ketiga adalah be excited. Kita katakan bersama-sama, be excited. Ya, be excited. Sangat berantusias. Kita bebaskan roh ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan. Kita bebaskan roh, kita tanggalkan semua beban yang ada. Kita menghadap tahta Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan dengan luar biasa, amin. Saya bacakan sebuah ayat dari Mazmur 138 ayat yang ketiga saya bacakan. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Siapa yang jiwanya mau ditambah-tambahkan kekuatan dari Tuhan, amin. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Kekuatan dari-Mu Tuhan untuk roh, jiwa dan tubuh kami datang dari Engkau. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesejahteraan untuk roh kami,
kesejahteraan untuk jiwa kami dan kesejahteraan untuk tubuh kami. Kami menikmati Engkau Tuhan pagi hari ini, kami memuji memuliakan nama-Mu. Sertai ibadah ini dari awal dan sampai akhir kami menikmati Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Yes, Shalom CDC. Semua yang excited boleh lambaikan tangannya. Kita mau bersemangat, kita mau bersuka cita. Biar Tuhan yang menambahkan setiap kekuatan dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh sukacita. Biar sukacita surga Tuhan memenuhi setiap kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
Orabakaya rabakasa. Orakamashikaraba. Haleluya. Sembah Dia. Orabakaya rabasikaraba. Sikarabahaya rabakaya. Siarabaya rabaya rabaya. Sikarabaya rabaya 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 rabakaya rabasikaraba. Orakamashiarakaba. Orakabashiarakabaya rabaya rabasikarabaya rabaya. Haleluya. Orabakaya rabasikaraba. Yesus, Yesus, Tuhan, Kau sungguh besar, Kau sungguh mulia, Kau layak terima pujian dan hormat bagi kemuliaan di dalam nama Yesus. Tuhan, inilah kerinduan kami, inilah hati kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, bicaralah bagi setiap kami. Kau persiapkan setiap langkah-langkah kami untuk tetap Tuhan berada di jalan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, dan terus mengingatkan kami untuk kami tetap di dalam track, di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pagi ini. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Kami minta juga untuk jemaat-Mu Tuhan. Biar mereka membuka hati, pikiran mereka. Jemaat biar semakin diberkati oleh firman-Mu. Tidak ada satupun yang terlewat dalam jemaat ini. Mendapat berkat yang dari Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi. Wow. Thank you banget untuk praise and worship musik kita. Luar biasa hari ini. Silakan duduk. Ya, hari ini berapa banyak kita datang kepada Tuhan untuk mendapat sesuatu di tempat ini. Angkat tangan, kita mau dapat sesuatu dari Tuhan. Bicara dalam hati kita, katakan, bro, aku mau dapat sesuatu. Toel kiri kanan kita, aku mau dapat sesuatu. Bro, sis, iya, kita mau dapat sesuatu. Wow, semua merasakan buka dengan senyuman, buka dengan pikiran kita. Saya percaya hari ini, tema firman Tuhan saya mau share hari ini tentang tetap fokus kepada hal-hal yang penting. Artinya di sini ada hal yang tidak penting. Kenapa kita tetap fokus kepada hal-hal yang penting? Bagaimana supaya kita bisa terus berada di dalam jalannya Tuhan dengan situasi apapun dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya kita fokus tidak menyimpang ke kiri ke kanan sebab banyak di antara kita atau orang kehilangan fokus ketika masalah membombardir hidup kita. Saya kasih tahu, apalagi di masa ini, banyak masalah yang membombardir dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, melainkan situasi yang dialami, kita fokus kepada situasi. Rasa takut, rasa khawatir, rasa resah, dan mengalihkan perhatian atau
membuat kita gagal fokus. Karena kita punya rasa takut, punya rasa khawatir yang mendalam, yang kita tuh dihantui oleh rasa takut dan khawatir terus menerus. Rasa nggak tenang, resah. Biasanya orang nggak tenang itu susah tidur, dan tidurnya tidur ayam, ya enggak. Dengar kupingnya, tapi matanya nggak pulas gitu. Jadi berbahagialah kalau kita orang yang bisa tidur, amin. Kita langsung tempel bantal langsung plus. Berbahagia. Banyak orang yang nggak bisa tidur. Malam dia denger jangkrik. Iya enggak? Apalagi di rumah saya, kalau di tetangga maupun di rumah saya, itu ada toke. Toke gitu. Artinya kita sering dibangunkan, tapi saya kalau udah tidur nggak denger toke itu juga. Plus, ya. Dan itulah mahal kalau kita bisa tidur nyenyak, itu mahal. Kenapa? Orang mau tidur aja harus, kalau nggak bisa tidur terus menerus, dia harus minum pel tidur. Iya enggak? Dia harus beli. Jadi kita bersyukur, ya. Jadi sekarang ini kita banyak hal-hal yang kita nggak tenang, kita bisa resah, kemudian mengalihkan perhatian atau membuat kita nggak fokus, sehingga kita semakin bingung, semakin bimbang, mulai iman kita goyang, pengharapan kita kepada Yesus. Kalau kita bimbang, kita bingung, semakin iman kita tuh goncang. Mari hari ini kita fokuslah kepada Tuhan dan percayalah serta kelebihan yang ada di dalam hidup kita dengan masa depan yang gilang gemilang. Amin. Kita punya masa depan yang gilang gemilang. Fokus pada Tuhan, percaya. Dan Tuhan bilang, kau punya masa depan. Punya pengharapan. Iya enggak? Nah, kita belajar dari Paulus. Paulus ini sesuatu rasul yang selain mengajar dan dia sudah melakukannya. Dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14 bilang seperti ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus ingatkan, aku nggak sempurna, ya. Melainkan aku mengejarnya. Artinya Paulus mengejar, ada sesuatu kemauan, ada satu usaha untuk mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, nggak ada jaminan dia harus bisa menangkap. Kalau bisa menangkap, artinya ada usaha, kejar, ada kemauan, kita berusaha untuk menangkapnya. Pernah Bapak Ibu menangkap ikan? Menangkap ikan di kolam setengah meter, luasnya 1x2. Ikannya mungkin di dalam itu ada 50, tapi disuruh menangkap ikan dengan tangan. Kita nyemplung setengah meter dalamnya, kita kerobok-kerobok ikan itu, lompat sana, lompat sini. Gak mudah. Tapi kita ingat, itu dengan cara menggunakan tangan. Ada cara yang bisa tepat untuk menangkap ikan supaya ikan itu dapat. Tentunya dengan jaring atau serok. Ya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Paulus punya pikiran, bisa nggak ya aku menangkap Kristus? Tapi Tuhan terlebih dulu nangkep Paulus. Yesus yang menangkap Paulus terlebih dahulu. Begitupun dalam kehidupan kita. Kita bisa datang ke tempat ini, saya percaya digerakkan oleh Tuhan.
Jadi Jumat ini berdoyong-doyong atau mau datang ke sini dengan kondisi apapun. Karena ada hadirat Tuhan, amin. Ada hadirat Tuhan. Dan di ayat 13 bilang seperti ini. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Paulus melakukan. Bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya Paulus melakukan ini. Melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jangan nengok ke belakang. Arahkan pandangan ke depan. Fokus ke depan. Itu maksudnya seperti itu. Dan berlari-larilah kepada tujuan. Kita semua jemaat yang dikasih Tuhan, kita punya tujuan. Datang ke tempat ini bukan gak punya tujuan. Kita datang untuk menyembah dan memuji Tuhan di tempat ini, amin. Apa yang menjadi tujuan utamanya? Kita akan menjadi segambar serupa dengan Kristus. Berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Ada tujuan, panggilan. Paulus punya 3 hal yang penting di sini, ya. Perhatian, pengharapan, dan tujuannya Paulus. Apa yang telah dipegangnya dan dipertahankan Paulus sampai dengan gigih. Dengan gigih loh, artinya dia nggak mau lepaskan itu. Dia pertahankan dengan gigih itu artinya berusaha menjaga sekuat tenaga, sepenuh hati. Ya, yaitu apa? Cuma 2, Kristus dan surga. Nih Paulus ajarkan ini, bahwa pegang ini, Kristus dan surga. Ini hal yang penting. Jadi fokus kita kepada hal-hal yang penting. Kalau hal-hal makan, minum, pakai, penting nggak? Penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu Kristus dan surga. Makan, pakai, minum adalah sesuatu yang kita butuhkan. Tapi ini terlebih. Kalau kita pegang Kristus, pegang surga. Paulus bilang seperti ini, di dalam hatinya ada Kristus sebagai kebenarannya. Wow. Jadi kalau kita pegang Kristus, dalam hati kita ada kebenaran. Amin. Ada kebenaran. Kalau kita pegang Kristus, sepenuhnya dipastikan ada kebenaran. Ada kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, memandang surga sebagai kebahagiaan. Wow, nanti di surga tuh gak ada derita lagi, gak ada rasa sakit lagi, gak punya rasa khawatir lagi, takut lagi, cemas. Di surga tempat yang kita nantikan untuk suatu kebahagiaan. Ini yang Paulus sampaikan hari ini. Apa arti fokus? Kita belajar, kita tahu, oh fokus dong. Fokus, kamu harus fokus. Setiap orang pasti tahu kata fokus itu. Tapi itu renungkan bahwa fokus itu apa yang kita harus lakukan. Memiliki satu sasaran. Ini saya kasih gambar tentang kalau kita ngelihat handycam atau kamera, dia punya lensa. Kalau lensanya nggak fokus, itu gambar itu berbayang.
Sama, handphone kita juga punya kamera. Kalau kamera itu udah nggak fokus, gambar itu nggak bagus, blur. Dan memiliki satu sasaran, fokus itu satu sasaran. Dan melihat dengan jelas, artinya tuh kita bukannya tutup mata atau buta, kita harus melihat dengan jelas dan memusatkan perhatian kepada tenaga kita, pikiran kita, persekutuan dengan Tuhan yaitu melalui doa dan bahkan berkat kita, apa yang kita miliki tentang keuangan maupun dana, kita harus fokus kepada itu. Dan arti fokus tidak mendua hati. Kalau mendua hati udah nggak fokus, ya, bercabang. Dan kita tahu kekuatan fokus dalam diri kita nih. Kita harus katakan kepada diri kita, kekuatan fokus dalam diri kita membuat kita lebih baik, lebih ahli, dan kita bisa melakukan lebih efisien. Dalam hal apapun kamu bisa lakukan. Dalam usaha, dalam pendidikan, dalam bekerja, dalam pelayanan, apapun membuat kita lebih baik, lebih ahli. Karena terus menerus dilakukan, fokus terus menerus, makin lama makin pintar, makin ahli, dan kita bisa tahu, oh ini boros di sini, ini waktunya terbuang, atau tenaganya terbuang, bahkan keuangannya yang terbuang. Kita bisa atur itu. Yang kedua, mudah menemukan ide-ide baru kalau fokus. Kayaknya dengan fokus itu, aku nemuin nih jalan ini yang gak pernah kita pikirkan. Kemudian inspirasi kita mulai terbuka, inovasi kita mulai terbuka, kreativitas kita mulai terbuka. Bahkan yang paling penting di sini apa? Katakan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu muncul tidak tiba-tiba. Kalau orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hikmat itu ada. Kalau orang yang merenungkan novel, hikmatnya novel. Iya enggak? Kalau orang yang merenungkan atau fokusnya game, ya munculnya game dalam pikirannya. Saya kasih tahu bahwa di sini firman Tuhanlah. Kalau kita mau dapat hikmat dari Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi kita semakin efektif serta tepat sasaran. Kita enggak nyasar, enggak asal kayak peluru tuh bom sana sini gitu. Enggak, tapi kita tepat sasaran. Yang keempat, mendapat peluang atau kesempatan yang membuat kita menghasilkan kemajuan dan menjadi dampak buat orang lain. Ini kita belajar tentang fokus. Pertanyaannya, apa yang menjadi fokus kita hari ini? Apakah kita fokus kepada kerjaan, studi, ibu rumah tangga, kuliah, apa aja? Baik, semua itu baik. Tapi kita merenungkan, ada hal-hal yang penting. Tadi semua itu bagus. Kita butuh itu semua, kita fokus dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, berkreasi, semua itu penting. Kita butuh untuk terus kita fokus, terus untuk bisa menghasilkan yang baik. Tapi, apakah kita fokus hari ini? Yang pertama, harus kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Katakan, kepada Tuhan dan firman-Nya.
Simpel loh. Fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Artinya kita sedang mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita diajar di sini. Fokus yang pertama haruslah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Harus fokus kepada Tuhan. Harus fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, termasuk saya. Belakangan ini saya lihat, wis banyak tekanan, banyak masalah, banyak yang saya hadapi. Tapi saya harus fokus kepada Tuhan. Artinya, melakukan, bertindak, menjaga apa yang pikiran kita tetap fokus. Yaitu datang hanya mengandalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan dan renungkan firman-Nya. Setiap hari. Jangan setiap kadang-kadang. Seberapa banyak jemaat yang dikasih Tuhan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk melakukan ini. Amin. Untuk melakukan ini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kadang kita ngelihat ya, firman Tuhan itu kita anggap enteng. Ya, ini sesuatu bacaan. Apalagi kalau dulu punya Alkitab, ya lebih menarik ada bacaan yang lain. Kadang Alkitab atau firman Tuhan ini kita sering abaikan. Saya diingatkan bahwa sejak saya tahu firman Tuhan ini, pada mulanya adalah firman. Bayangkan ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya Tuhan menaruh sepenuh hatinya dituliskan kepada murid-muridnya. Dituliskan tanpa salah, tanpa kurang apapun. Kita harus tahu bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah segala yang ada di dalam hati Tuhan. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Artinya bersatu. Dan firman itu adalah Allah. Mulai dari ayat ini. Saya kalau baca firman itu mulai merenungkan, menghargai, menghormati. Dan bahkan mulai fokus. Enggak ada Alkitab tadi pikirannya wah melayang-layang. Fokus. Yohanes bilang seperti itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Dan baca firman itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan, harus kita fokus. Nah, satu hal yang kita belajar tentang dari Abraham. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Allah berfirman kepada Abraham. Abraham bilang, ya Tuhan. Kalau Allah berfirman, Abraham tuh luar biasa gitu. Bayangkan ya, Abraham tuh orang yang benar-benar tuh kalau dipanggil Tuhan dia respon banget. Dan dia benar-benar tuh mau bergaul dengan Allah. Dan dia bilang seperti ini, Allah pernah meminta Abraham agar tetap fokus. Kenapa? Tuhan bilang,
keturunanmu lah yang berhak mendapat warisannya. Tapi Abraham berpikir lain. Dengan udah tua, mana bisa punya keturunan. Dia bilang sampai nanti hambaku yang memperoleh keturunan. Dan aku sudah tua, gak bisa lagi punya anak. Tapi Allah berfirman yang luar biasa bagi kita semua. Tuhan bilang apa? Di ayat 4, Tuhan bilang, suruh lihat bintang di langit. Suruh lihat bintang di langit. Artinya Tuhan memberikan penglihatan ini kepada Abraham. Bahwa bintang-bintang di langit itu banyak. Jadi keturunanmu akan banyak. Hal ini belajar bahwa Tuhan tuh memberikan hal-hal buat kita semua, akan menguatkan kita semua. Dari firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kita lihat ya ayatnya, bahwa tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan di ayat 5 membawa Abraham keluar. Serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya demikian, banyaknya nanti keturunanmu. Kita adalah keturunan Abraham, amin. Banyaklah keturunan. Tapi Abraham bilang apa seperti ini? Lalu percayalah Abraham. Apa yang difirmankan cuma satu. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau dengar firman Tuhan, responi. Tangkap firman Tuhan itu dan percaya. Percaya sebagai satu yang nanti itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan sebagai kebenaran. Jadi karena kondisi saat itu Abraham sudah tua, diperkirakan itu di sekitar 84 lah umur Abraham pada saat itu. Saya tahu bahwa di ayat 16 itu pada saat dia melahirkan anak Ismail, dia berumur 86 tahun. Kurang lebih bahwa kondisi Abraham itu umur 80-an. Kalau kita mau fokus kepada Tuhan, apa yang diperkatakan firman Tuhan, percaya. Percaya. Dan itu yang dipertimbangkan Tuhan menjadi hal yang kebenaran dalam hidup kita. Amin. Kita belajar dari yang kedua. Yang kedua adalah apa yang menjadi fokus kita kepada hal-hal yang penting. Fokus kita harus mengarahkan diri kita yang ada di hadapanku. Artinya yang ada ke depan. Arahkan ke depan. Jangan nengok ke belakang. Berlari kepada tujuan. Tujuan kita adalah segambar dan serupa dengan Kristus. Dan apa yang kita lakukan, bagian kita lakukan, beritakan Injil. Bersama Roh Kudus, minta pertolongannya, beritakan Injil. Kita akan diberi kuasa, kita akan diberi keberanian ketika Injil diberitakan. Filipi 3 ayat 13b sampai 14, dia bilang seperti ini isinya. Melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi lupakan, kadang manusia itu yang di belakang dipungut lagi, dibawa lagi sama dia. Jadi
beban. Betul enggak? Padahal suruh lari ke depan, tapi beban yang di belakang ini diambil lagi, digendong lagi. Dan rasa apa? Sayang ini gak mau dibuang, sayang. Saya katakan ini gak bisa kayak gitu. Kita harus buang hal-hal yang di belakang. Apa yang dibuang? Dosa masa lalu. Kehidupan kita masa lalu yang gelap, buang. Jangan beri kesempatan lagi. Kita pada saat goyang, bingung, bimbang, iman kita mulai, ingat masa lalu. Ingat masa lalu. Saya kasih tahu, masa lalu gak bisa memperbaiki kehidupan masa depan kita. Tapi hari ini yang kita kerjakan, kita bisa memperbaiki masa depan kita. Kemudian mengarahkan kepada apa yang di hadapanku, artinya di depan kita mengarahkan. Saya suka banget dengan firman Tuhan ini. Saya ngelihat kalau ada masa lalu teringat dalam nama Yesus buang. Makanya saya gak pernah, setiap perkataan apapun itu menjadi sesuatu yang ingat. Karena apa? Di alam bawah sadar pikiran kita adalah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Tapi kalau kita, ini asik nih masa lalu kita bicarakan lagi. Dia akan muncul lagi. Tapi kalau kita patahkan dalam nama Yesus, begitu muncul, tidak, katakan cuman itu. Jangan beri kesempatan lagi. Itu masa lalu, itu perjalanan hidup kita. Kita gak bisa menjadi sesuatu yang lupa. Betul, kita gak lupa dengan perjalanan hidup kita. Tapi perjalanan ini adalah proses hidup kita. Kita bisa berdiri sampai hari ini. Jadi mengarahkan kepada apa yang di depan. Kemudian berlari kepada tujuan. Yaitu tujuan yang memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi. Kita semua ini dipanggil sama Tuhan. Gak ada yang kita gak dipanggil sama Tuhan dengan kondisi apapun, dengan kondisi yang kita apa adanya, ini Tuhan panggil buat kita semua. Panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, saya mau cerita tentang, saya minta waktu lebih dikit ya. Ada orang ini punya pengalaman tentang naik gunung. Pemikirannya meraih puncak, artinya tuh benar-benar tuh naik gunung tuh cari gunung yang paling tinggi. Saya pernah juga naik gunung, tapi gunungnya yang daerah Jawa Barat, ya di Gunung Gede, Gunung Pangrango. Tapi ini adalah salah satu kisah John Kruger, seorang pengarang dan pendaki gunung, bertekad untuk mencapai atap dunia, yaitu puncak gunung Everest. Wah, ini paling tinggi. Dalam sebuah pendakian yang sangat sulit dan ekstrim menurut saya kalau melihat dari tingginya, kemudian saljunya dan licin dan terjal. Sulit, yang menyebabkan nyawa beberapa temannya tuh meninggal. Kan biasa kalau naik gunung tuh ada rombongan ya, nggak sendiri. Sendiri mah. Tapi ada teman gitu, saling bantu, saling ini. Tapi itulah dia mendaki banyak teman yang jiwanya melayang. Ia terus bertahan. Pada tanggal 10 Mei dia bilang seperti ini, 1996. Ia mencapai puncak itu. Wow, kayaknya dia bangga dan merasakan aku berhasil. Aku bisa menaklukkan atap dunia ini, puncak gunung Everest ini. Pada satu pemahaman yang objektif dan sulit dijabarkan, saya mengerti bahwa hamparan bumi di bawah kaki saya, dia bilang seperti itu, merupakan pemandangan yang spektakuler. Kalau kita lihat di atas gunung,
pemandangan yang spektakuler. Dia bilang seperti ini, John bilang seperti ini tentang momen itu, ya, dia tulis spektakuler banget. Selama berbulan-bulan saya telah menghayalkan momen itu dan letupan emosi yang akan menyertai, tetapi sekarang ketika saya berada di sini, artinya saya berada di puncak Gunung Everest ini. Berdiri di puncak Gunung Everest, saya bahkan tidak merasakan kepuasan. Gak merasakan kepuasan yang saya bayangkan sebelumnya. Kita kadang-kadang di bawah tuh pengen naik, kayak gunung itu bagus. Ini kalian lihat di sini, ada Gunung Salak. Wow, bagus ya kalau pagi ada mataharinya tuh atau awannya nggak berawan, tidak ada awan, itu gunung itu indah. Saya pernah naik gunung, tapi apa yang dibilang indah di atas itu enggak. Pohonnya pendek kerdil, dan kita ngelihat di sana tuh cuma angin, terpaan angin. Dan saya ngelihat kota ya sejauh-jauh mata memandang, nggak seindah apa yang kita bayangkan. Gunung itu cantik ya, hijau semua. Di atas mah tanah dan pohonnya pendek-pendek. Jadi tujuan bersifat sementara tidak akan pernah sepenuhnya terpuaskan. Ini tujuan yang sementara. Paulus bilang tadi, sudah ajarkan fokus kita tuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan fokus kita yang kedua adalah jangan menengok ke belakang, mengarahkan ke depan dan berlari pada tujuan surgawi. Hanya dua yang kita ingat, Kristus dan surga. Katakan Kristus, surga. Ini tujuan kita, surga. Kristus ini ada, sekarang ada di dalam hati kita. Ya kita harus jaga, kita harus benar-benar rawat apa yang kita terima. Karena Tuhan yang panggil kita datang kepada di tempat ini untuk menjadi penyembah-penyembah. Sehingga kita menjadi hidup di dalam kebenaran. Amin. Dapat sesuatu? Simple. Kristus dan surga. Pikirkan itu. Yang lain hanya sementara. Hanya sementara. Sampai kan naik gunung aja tuh yang tinggi, yang saya bilang, wah dia bahagia nih dia. Enggak juga. Semua terbatas. Banyak hal yang kita belajar hari ini. Amin. Fokuskan diri kita, ada hal yang penting tadi. Ada hal-hal yang penting. Artinya hal-hal yang tidak penting, yang menghambat untuk kita berserah kepada Tuhan, buang. Pernah kita belajar dari seorang yang suka tanaman, dia lihat tanaman itu, kalau ada di rumah saya itu kalau lihat ada muncul aja pohon toge gitu ya. Yang paling kesel tuh gampang kalau musim hujan ini mulai banyak kecil-kecil, begitu dicabut dia nyebar gitu. Nanti lama-lama tambah banyak. Sampai saya ada pohon di atas nggak pernah dilihat-lihat, itu tanahnya udah ketutupan pohon yang liar tadi, pohon toge-togean itu. Kayaknya tanahnya bukannya coklat lagi, hijau semua. Akhirnya bersihin. Nah itulah, begitupun sama. Ada pohon putri malu yang berduri, dia mulai kecil. Begitu agak besar aja, saya cabut itu udah mulai ada durinya. Artinya kita mulai cabut apa yang kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Saya percaya kita nggak mampu, nih saya kasih tahu, kita nggak mampu sebenarnya. Kita manusia itu nggak mampu, tapi kita bisa karena ada Roh Kudus. Jadi minta bantuan, Roh Kudus tolong saya untuk baca firman. Roh Kudus tolong saya untuk fokus kepada Tuhan. Roh Kudus mana yang seharusnya buang,
dalam kehidupan saya. Tanya sama Roh Kudus, artinya kita mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Bukan mengandalkan diri sendiri. Amin. Mari tunduk, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak berhenti. Kami minta Roh Kudus yang terus membuka setiap rahasia firman Tuhan itu, sehingga kami dapat mengerti, biar kami mau praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tuntun setiap umat-Mu ini Tuhan, biar hidup di dalam kebenaran Tuhan, sesuai apa yang Tuhan rencanakan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk jemaat ini melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin, amin. Yes. Hari ini ingat terus, Kristus dan surga. Fokus tiap hari itu, Kristus dan surga. Kita mau ingat akan pengorbanan Kristus hari ini. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bacakan iman rasuli. Inilah iman yang kita percayai, iman yang kita ucapkan dari hati, dari perkataan kita. Kita beriman hari ini. Perkatakan dengan sama-sama. Mari kita akan bacakan 2, 3, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dia-nya apa tadi? Ada hidup yang kekal. Iya. Kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Jemaat yang belum dapat anggur dan roti bisa dilayani oleh Asyir. Semua udah dapat? Sudah ya? Hari ini kita memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan darahnya, dengan tubuhnya yang dicabik-cabik, kita boleh mendapat bagian. Mari kita angkat roti. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita semua. Karena pemberontakan kita, semua kebodohan kita, kekeras kepalaan kita, itu yang dibayarkan di kayu salib. Oleh karena itu, tinggalkan semua dosa, cara hidup yang lama. Tetap percaya kepada Tuhan. Hormati Tuhan, apapun situasimu hari ini. Ambillah dan makanlah dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya. Darah adalah kehidupan. Dan kehidupan bicara tentang kehidupan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Dia mau supaya kita percaya, tetap percaya. Hidup dalam kita juga bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau percaya Yesus, akan mengalami kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan. Pemulihan di dalam keluargamu. Pemulihan di dalam keuanganmu. Pemulihan dalam usahamu. Akan mengalami terobosan yang baru setiap hari. Apapun kebangkitan Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan situasi dan keadaanmu, ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan doa Bapa kami. Sama-sama ini doa yang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kita akhiri dengan rasa syukur kita hari ini. Karena Tuhan bicara tentang hal yang penting bagi kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan bicara spesial hari ini. Supaya apa? Kita tetap fokus kepada Dia, kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita tetap fokus kepada kehidupan kita yang ke depan. Dan berlari sampai tujuan. Kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Surga menjadi kebahagiaan kita semua. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang menuntun setiap langkah umat-Mu. Biar umat-Mu semakin mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-Mu. Mendengar perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan dan menjadi kesukaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kembali. Biasa ya. Ini firman Tuhan yang telah. Ya, thanks. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Krisnanto. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Jadi apa yang dipesankan buat kita? Fokus. Kita katakan fokus, fokus ke depan, kita tangannya gini semua. Fokus, katakan. Fokus. Bagus, yes, keren. Jemaat yang keren ya. Kita semua jemaat yang bertumbuh luar biasa. Senang sekali. Full sampai ke belakang ibadah hari ini, saya katakan kepada kita semua, welcome home. Yes. Ya, nanti setelah ini akan ada ibadah Ero, keren banget, kita udah full sampai ke belakang, nanti kita gantian ya setelah ini. Ya, kita akan lanjut ke pemberitaan tentang tentang persembahan ya. Oke. Persembahan hari ini, Bapak Ibu di bangku tadi setelah disediakan ada 2 amplop, ada amplop coklat itu untuk persembahan syukur dan amplop yang putih adalah untuk dana Natal. Bapak Ibu dapat memasukkan uang ke dalam amplop
Lalu nanti amplopnya dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Atau boleh juga melakukan transfer. Di dalam amplop itu tertera nomor rekening atau juga ada QR Code. QR Code bisa di-scan, bisa melakukan transfer ke nomor rekening untuk ibadah persembahan. Lalu untuk untuk persembahan perpuluhan ada nomor rekening yang tercantum, juga untuk persembahan diakonia juga ada nomor rekening yang tercantum. Untuk khusus persembahan dana Natal bagi Bapak Ibu yang mau terlibat bersama-sama untuk menyediakan dana untuk ibadah Natal, kalau yang mau melakukan transfer bisa tolong cantumkan beritanya adalah dana Natal gitu ya. Oke. Ada firman Tuhan yang saya mau bacakan dari Yunus 2 ayat ke-9. Ini adalah doa Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Apa yang ada di pikirannya Yunus waktu masuk ke dalam perut ikan? Fokusnya tentu hanya mau keluar dari perut ikan itu. Kalau telat sebentar lagi mungkin udah mati di dalam perut gitu ya. Kita bayangkan gelap, nggak ada udara, udah ngap gitu ya, mau maju atau mau mundur, mau ke depan, mau ke samping kiri atau ke kanan, mungkin bingung banget gitu Yunus itu. Nah kita baca ayat ini, apa yang Yunus katakan ya. Kita bacakan sama-sama dari Yunus 2 ayat yang ke-9 ada di layar. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Setelah selesai ucapkan ini, lalu Yunus keluar dari perut ikan. Yunus keluar. Jadi kondisi kita sekarang mungkin sedang ada masalah, ada pergumulan, yakin dan percaya. Ketika kita menaikkan ucapan syukur dan kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka kita akan keluar dari masalah kita. Amin. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kita memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan penuh ucapan syukur. Mari kita sebelumnya berdoa. Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberikan pertolongan. Engkau yang mengeluarkan kami dari masalah seperti Engkau mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Bapak, kami yakin dan percaya dengan apa yang ada pada kami, dengan keadaan apapun Engkau yang menolong kami. Dan kami tetap membawa persembahan syukur kami kepadamu apapun keadaan kami ya Bapak. Karena kami mau yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah keselamatan kami. Terima kasih Bapak, berkati tangan yang memberi persembahan. Kami yakin dan percaya Engkau yang memberkati berkali-kali lipat kepada setiap hati yang rela. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan memberi, saya memberikan waktu. Bapak Ibu boleh melakukan scan atau transfer atau memasukkan uangnya ke dalam amplop. Ya, terima kasih. Saya melihat sebagian udah melakukan, udah memberikan persembahannya ya. Oke, sekarang fokus untuk pengumuman ya. Saya bacakan. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada all volunteers. Terima kasih banget, terima kasih. Ya, terima kasih banget ya. Keren banget kita bisa beribadah karena ada yang merelakan waktu dan tenaganya untuk berjerilah, untuk mempersiapkan semuanya sehingga kita bisa beribadah hari ini. Yes, keren banget. Terima kasih juga buat jemaat yang selalu datang lebih awal, gak mau terlambat lagi, keren banget ya. Yes. Volunteer ini juga luar biasa, mereka juga nanti pun akan ada audisi, semakin banyak yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ya, keren banget. Pengumuman yang penting adalah ibadah minggu depan, ibadah onsite yaitu Sunday service minggu depan dilayani oleh Pastor Aryan Dev dari ICC Bandung. Kita tetap hadir
Tetap di jam yang sama, di jam 9 di tempat ini. Dan pastikan Anda nggak datang sendiri, bawa teman, saudara, tetangga gitu ya, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Supaya keselamatan juga diterima oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita rindukan untuk juga menerima keselamatan seperti kita. Setelah ibadah umum akan ada ibadah ero. Sama seperti minggu ini juga, setelah ibadah jam 9 dilanjutkan pada pukul 11.30 akan ada ibadah eros juga dilayani oleh Pastor Aryan Dev. Mari Bapak Ibu ajak ya anak-anak muda yang kita kenal, anaknya tetangga atau anaknya saudara atau teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus, diajak untuk hadir ya. Karena ibadah ini akan sangat memberkati banyak orang. Selain kita ibadah umum dan ibadah ero, juga ada ibadah CDC Kids yang keren banget. Mereka memakai ruang di belakang kita. Anak-anak belajar firman Tuhan, mereka bermain, mereka bersuka cita, mereka bertumbuh bersama. Ada kakak-kakak sekolah minggu yang merelakan waktunya dengan penuh kasih mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Jadi jangan dilewatkan, anak-anak itu nggak akan ganggu kita. Bahkan mereka itu akan menemani kita datang bersama-sama, berangkat bersama-sama, dan mereka akan ibadah sendiri. Ya, pastikan anak-anak juga beribadah. Jangan ditinggalkan di rumah, mari kita bawa lebih banyak lagi anak-anak kita mengenal Tuhan. Nah, kita selain onsite dan ibadah, kita juga berdoa. Kegiatan berdoa ini udah kita lakukan bahkan sejak pandemi ya. Maka kita masih terus melanjutkan, yaitu mesbah doa setiap hari Senin melalui Zoom pada pukul 7 malam. Bapak Ibu ayo mari bergabung, karena banyak sekali yang bergabung dan mengalami terobosan, mengalami pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya mari kita semua hadir di dalam mesbah doa hari Senin pukul 7 malam. Selain doa online, kita juga ibadah onsite tentunya, doa onsite. Doa onsite diadakan pada hari Selasa, itu khusus untuk anak-anak muda. Anak-anak muda sudah mulai bergerak, mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, mulai mereka mempunyai kerinduan untuk ibadah. Dan ini keren banget, mereka terus lakukan setiap hari Selasa. Pada pukul 5 sore mereka berdoa di ruko kita di sekretariat di Panorama Pamoyanan. Nah, hari Selasa, lalu hari Kamis kita juga berdoa. Hari Kamis kita juga berdoa di ruko pada pukul 17.30. Awalnya kita berdoa kita hanya sekitar 6-7 orang. Tetapi sekarang kita udah lebih dari, kita udah belasan orang yang hadir di dalam pertemuan doa pada hari Kamis. Mari Bapak Ibu, ya kita hadir berdoa bersama-sama, karena di pertemuan hari Kamis, di doa Kamis khususnya kita lebih banyak fokus pada menyanyi, menyembah Tuhan, lalu kita belajar mendengarkan pesan Tuhan. Banyak sekali pesan Tuhan yang disampaikan dan kita belajar peka. Ada yang dulu dengar pesan tapi ragu-ragu apakah ini memang pesan Tuhan, tapi ternyata setelah ada saudara yang sampaikan ternyata wah itu sama, itu terkonfirmasi sama, Tuhan berbicara melalui kita. Amin ya. Yuk nikmati hadir pada hari Kamis, kita berdoa bersama-sama. Ya. Dan berikutnya adalah kelas spiritual journey. Kelas spiritual journey yang ini adalah kelas yang terakhir setelah bulan yang lalu ada kelas untuk mengajar kita terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Dan kelas yang terakhir ini adalah expand class. Artinya adalah mengembang. Kita akan mengembang lebih banyak lagi. Apa yang ada dalam diri kita, potensi yang ada akan berkembang. Jemaat juga akan berkembang. Kemah Tuhan akan berkembang ke kanan dan ke kiri karena banyak yang terlibat. Belajar firman Tuhan di kelas ini, teman-teman yang udah ikut kelas 3 kali bisa masuk lagi di kelas ini. Biayanya adalah Rp50.000. Udah termasuk makan siang dan buku. Ya, jangan dilewatkan tanggal 26. Ya, tanggal 26 di tempat ini. Jangan lupa daftar, cepet-cepet daftar supaya semua bisa didata dengan baik dan kita bisa mengikuti setiap schedule dengan rapi. Dan yang luar biasa dari kita bagaimana kita bertumbuh adalah pertemuan care cell. Jadi ada sel yang bertumbuh, sel yang membelah. Makanya jadi
makin besar. Kalau kayak anak-anak membelah, jadi makin tinggi anak-anak kita. Nah, gereja juga begitu. Gereja adalah keluarga. Karena itu kita nggak cukup hanya ketemu setiap hari Minggu di ibadah seperti ini, tetapi kita ada pertemuan Kersel. Mari Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di dalam Kersel, bergabunglah di dalam ibadah Kersel. Ada jam yang tertera di layar atau nanti boleh ditanyakan ke meja sekretariat, karena kita di tengah minggu ada Kersel keluarga, ada Kersel khusus untuk ibu-ibu, ada Kersel juga untuk Eros, ada yang youth dan ada juga yang teens. Kita keren banget, semua bertumbuh, nggak ada sel yang bantet, semuanya bertumbuh bersama-sama. Itu adalah pertemuan Kersel, saya mengajak semua terlibat, nggak ada yang ketinggalan. Dan setelah ini nanti kita akan menikmati coffee time. Bapak Ibu jangan buru-buru pulang, kita menikmati dulu teh dan kopi yang disediakan di ruang di depan sana, berfellowship, baru kita kembali ke rumah masing-masing melanjutkan aktivitas kita. Senang sekali beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan Happy Sunday, God bless you. Wow, luar biasa. Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kasih tos kiri kanan. Kita enjoy hari ini ya. Wow. Inilah keluarga yang Tuhan persatukan di tempat ini. Gereja adalah keluarga. Kita adalah satu di dalam keluarga. Ingat bahwa hari ini kita sedang mengerjakan sesuatu untuk membangun generasi. Jadi ada keluarga-keluarga muda yang punya kenalan atau ponakan, siapa aja yang tadi kita punya berumur anak-anak SMP, SMA, baru kuliah, silahkan gabung. Ya, ada ibadah teens, ibadah Ero, ya, anak teens dan youth setelah ini. Jadi kita mulai membangun generasi muda. Kita bersyukur enggak? Kita terlibat semua dalam membangun generasi muda ini. Wow, luar biasa. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Ora basikarabasya rabahaya rakabaya sikarabaya. Ora kama sikarabakaya rabako ya rabasikarabaya rabah. Ora bakaya rabasikarabahai. Korabakarabakarabas. Iralabadala rabasikarabaya rabah. Haleluya, haleluya. Ora basikarabaya. Ora bakaya rabaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.